Terima kasih semuanya. Untuk tema kita sore ini, tema yang udah lama kita bicarakan ya, Bapak-Bapak Ibu semua, yaitu migrasi siaran TV digital, hambatan dan aspirasi sektor penyiaran. Migrasi TV digital ini di Indonesia sendiri udah dibahas lama sekali ya. Kebetulan saya mengikuti prosesnya dari awal. Kira-kira tahun 2006 waktu itu menterinya masih Pak Sofyan Jalil, Menko Infonya sebelum Pak Nuh, itu udah memulai pembahasan TV digital ini. Sekarang udah 2020, jadi ini pekerjaan panjang yang nggak selesai-selesai. Jadi waktu itu 2006 saya ingat Pak Sofyan Jalil bikin tim nasional untuk persiapan migrasi TV digital. Kebetulan saya menjadi anggota di situ, 14 tahun kemudian belum selesai pekerjaannya. Apa sih urgensi dari digitalisasi penyiaran ini, terutama khususnya penyiaran televisi? Pertama, ada kepentingan publik di sini, yaitu ada hak masyarakat untuk menonton siaran televisi yang kualitasnya lebih baik dari yang mereka tonton saat ini. Kemudian dari kepentingan industri, itu industri ada efisiensi yang didapat. Karena apa? Selama ini satu saluran TV menggunakan satu frekuensi. Nah, di digital ini nanti kita bisa menggunakan satu kanal frekuensi untuk menyiarkan antara 6 bahkan sampai 18 siaran, tergantung resolusi saluran masing-masing. Misalnya kalau semuanya high definition mungkin cuma 6, tapi kalau semuanya standard definition bisa sampai 18 siaran per channel. Hitungannya sederhana, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, untuk satu kanal frekuensi itu biasanya kita mendapatkan 34 Mbps. Kalau siaran SD kita butuh kita kalau SD cuma butuh 2 Mbps untuk menyiarkan siaran satu saluran. Sedangkan untuk kualitas HD kita butuh 6 Mbps. Hitungannya seperti itu matematikanya. Jadi kalau orang biasanya ngomong dibikin rata-rata 12 Mbps, 12 saluran per kanal. Ini sebenarnya ngitung gampang rata-ratanya aja ya, antara 6 sampai 18 bisa dapat 12 gitu. Jadi ini sangat variabel sekali jumlah kanalnya, tergantung kualitas atau resolusi siaran TV masing-masing yang disiarkan di satu MUX. Kemudian dari sisi pemerintah itu punya kepentingan yang namanya digital dividend. Digital dividend ini adalah sisa frekuensi yang nggak kepake nanti ketika semua siaran TV pindah ke TV analog. Lebarnya lumayan besar, yaitu 112 mega. Tentunya ini bisa dipakai pemerintah untuk keperluan yang lain, untuk membangun bisnis yang lain, untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang lain. Kemudian ada kepentingan dari pemerintah Pak Jokowi sekarang, yaitu yang namanya transformasi digital ya. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah pernah mendengar, sekarang juga lagi dikampanyekan. Tentunya dengan digital dividend ini akan mendukung program transformasi digital industri 4.0 ini. Kemudian ini yang krusial juga, kepentingan yang lain, urgensi yang lain adalah frekuensi di perbatasan. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena negara-negara tetangga yang sudah melakukan analog switch off itu tidak bisa menggunakan digital dividend mereka jika Indonesia belum melakukan switch off. Jadi frekuensi di perbatasan itu harus benar-benar clear. Misalnya Singapura dan Malaysia udah analog switch off tahun lalu.
mereka dapat digital dividend dari kanal 49 UHF sampai 62 UHF. Ini udah kosong di dua negara ini. Seharusnya mereka bisa menggunakan frekuensi ini untuk kepentingan yang lain di dalam negeri mereka, tapi sampai saat ini mereka belum bisa. Kenapa? Karena di Singapura misalnya kanal itu belum clear. Kanal 50 ke atas masih dipakai TV analog Batam yang menggunakan power yang besar. Tentunya frekuensi dari Indonesia ini masih masuk ke Singapura, sehingga frekuensi ini di Singapura belum clear. Singapura belum bisa menggunakannya. Nah, Singapura pada saatnya akan melakukan protes keras ke Indonesia terkait permasalahan ini. Makanya kenapa kita harus buru-buru untuk segera melakukan migrasi. Demikian juga di perbatasan lain, perbatasan dengan Malaysia, perbatasan dengan Papua Nugini, perbatasan dengan Brunei Darussalam, permasalahannya seperti itu. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu sangat terlambat melakukan migrasi. Sebenarnya prosesnya sih nggak terlambat. Kita seperti di pembukaan tadi saya jelaskan bahwa pembahasan migrasi digital ini persiapannya udah dibahas sejak tahun 2006. Bahkan tahun 2009 Pak Nu sudah melakukan uji coba. Nanti detailnya ada timelinenya nanti saya bahas. Kita lihat negara-negara tetangga dulu, kita nggak perlu membandingkan dengan negara Eropa, tentunya kita sudah sangat jauh ketinggalan, bahkan dengan Amerika maupun Jepang. Kita coba bandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara. Brunei Darussalam ini secara resmi meluncing TV digital itu baru tahun 2014. 8 tahun setelah kita punya inisiatif memulai tahun 2006. 2017 mereka sudah selesai melakukan analog switch off. Kemudian Malaysia itu baru meresmikan memilih sistem single MUX operator itu bulan Juni tahun 2017 diresmikan launching. 2 tahun kemudian mereka udah analog switch off tahun 2019 kemarin. Singapura bareng kita mulainya 2006, 2013 secara bertahap sudah memulai mematikan analog. Total analog switch off itu tahun 2019. Thailand 2012 belajar ke kita. 2012 kita udah lewat MUX. Thailand belajar ke kita. Kemudian kebetulan waktu itu tim dari Kominfo menerima tamu dari Malaysia dan saya ikut di situ. Mereka diskusi sama kita. Mereka belajar cara lelang MUX gimana, cara ininya gimana. Dan mereka mengcopy persis apa yang dilakukan pemerintah Indonesia tahun 2012. Dan mereka berhasil, dan kemarin Maret mereka asuh, kita lagi-lagi ketinggalan sebagai guru. Mereka belajar ke kita, malah Thailand meninggalkan kita. Filipina ini agak-agak rumit juga masalahnya, penentuan standar pun di awal-awal mereka bingung mau DVB atau ISDB, akhirnya mereka putuskan ISDBT, standar Jepang. Mereka mulai analog mati bertahap itu mulai tahun 2017, targetnya 2023 mereka udah analog switch off. Kamboja 2013 mulai, 2020 ini mereka target analog switch off. Di Asia Tenggara hanya Indonesia dan Timor Leste yang belum jelas. Tapi alhamdulillah ya, kemarin ada titik terang ketika di Undang-Undang Cipta Kerja diputuskan analog switch off 2 tahun setelah ditetapkan. Nunggu paling lambat kan November kan, secara otomatis Cipta Kerja akan berlaku. Mudah-mudahan Pak Jokowi mau tanda tangan lebih cepat, berarti lebih cepat lagi diberlakukannya. Tahu nggak sejarah
digitalisasi Indonesia. Sebenarnya di Undang-Undang Penyiaran itu sudah disinggung masalah digital, penyiaran digital, tapi belum detail mengatur ASO dan lain sebagainya. Kemudian tahun 2006 di sini baru pembentukan tim perumus untuk proses migrasi, jadi nggak saya tulis. Itu udah dimulai pembahasannya, tapi belum ada dasar produk hukum yang dihasilkan. Kemudian tahun 2009 itu ada inisiatif merevisi Undang-Undang Penyiaran. Di sini kita akan pemerintah akan memasukkan lebih detail tentang migrasi TV digital. Tapi sampai periode 2014 DPR tidak berhasil menyelesaikan undang-undang ini. Tahun 2009 ini pemerintah juga melakukan uji coba siaran digital. Waktu itu sistem MUX-nya menggunakan sistem konsorsium. Mungkin kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu mengikuti, tahun 2009 ini ada yang namanya uji coba yang dilakukan oleh konsorsium siaran TV digital. Anggotanya itu dari MTEK, Viva Group, Trans Group, dan Media Group, Metro TV. 4 grup ini menjadi konsorsium ditunjuk pemerintah untuk melakukan uji coba siaran TV digital pertama di Indonesia. Peresmian dari siaran uji coba ini dilakukan oleh Presiden Indonesia Pak SBY waktu itu. Tujuan dari uji coba ini adalah untuk mempelajari bisnis model yang tepat buat diterapkan di Indonesia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, uji coba standar teknis yang akan dipakai. Waktu itu masih standarnya masih DVB MPEG-4. Kemudian tahun 2012 itu menterinya udah Pak Tifatul Sembiring itu melakukan lompatan dengan menerbitkan Perpres. Jadi mencoba untuk melakukan mencari solusi kebuntuan regulasi, beliau berani menerbitkan permen tentang TV digital. Penerbitan permen ini dibarengin dengan seleksi MUX untuk LPS swasta. Waktu itu ada masing-masing wilayah layanan, ada 5 pemenang MUX. Nah, kemudian permen ini digugat di MK dan akhirnya kalah. Pemerintah kalah sama gugatan dikabulkan. Kenapa gugatan dikabulkan? Karena di permennya Pak Tifatul ini menyebutkan analog switch off yang tidak pernah disebut di Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Nah, ini dianggap tidak ada payung sangkutan undang-undangnya. Jadi sama MK dibatalkan. Alasan kedua yang pembatalan ini adalah di situ ada istilah lembaga penyiaran penyelenggara multiplexing, lembaga penyiaran multiplexer atau biasanya LP3M waktu itu. Nah, ini MK menganggap bahwa LP3M ini juga nggak ada dasar undang-undangnya. Kenapa tiba-tiba muncul di permen? Yang dikenal undang-undang penyiaran itu cuma LPS, LPP, dan LP komunitas. Tiba-tiba muncul yang namanya LP3M. Nah, inilah yang membuat permen itu digagalkan oleh MK. Nah, kemudian tahun 2014 Kominfo melakukan revisi terhadap permen itu dengan mempertimbangkan alasan MK menggugat. Jadi di permen yang revisinya itu bukan 2014, 2013 itu menghilangkan ASO, menghilangkan LP3M. Kemudian digugat lagi. Digugat
tidak diadili oleh MK. Jadi statusnya ini multitafsir. Jadi pemerintah menganggap karena nggak diadili itu ya berarti masih berlaku. Tapi penggugat merasa ini tidak diadili karena dianggap materi gugatannya sama dengan gugatan sebelumnya. Jadi dianggap keputusannya sama. Jadi itu ada dua tafsir yang berbeda. Berjalannya waktu, pemerintah tetap berusaha untuk melakukan revisi undang-undang, tapi selalu kandas di DPR. Kemudian tahun 2019, Pak Menteri Rudiantara kembali mengeluarkan permen yang intinya dijadikan dasar hukum untuk memulai digital lagi, dimulai dari perbatasan waktu itu. Jadi di permennya Pak Rudiantara ini sama sekali tidak mengganggu iklim industri existing analog. Jadi analog ini dibiarkan seperti Undang-Undang 32. Kemudian untuk digital ini diatur terpisah dengan permen. Dasar hukumnya adalah sama Undang-Undang 32 yang di penjelasannya kan sudah menyinggung masalah digital. Nah, di permennya Pak Rudiantara ini tidak ada istilah ASO, jadi dibiarkan analog dan digital ini bersiaran berbarengan tanpa waktu yang belum ditentukan. Nah, kemudian alhamdulillah tahun 2020 DPR menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur analog switch off 2 tahun sejak Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan. Nah, kita coba lihat lebih detail kepentingan-kepentingan stakeholder dalam migrasi siaran TV digital ini. Kita coba kepentingan publik apa sih? Pentingnya apa sih buat publik migrasi siaran TV digital ini? Pertama, tentunya publik akan mendapatkan layanan siaran yang jauh lebih baik, yaitu kualitas dengan high definition misalnya, di mana gambarnya sangat tajam dan sangat jernih tanpa bintik, seperti layaknya nonton DVD atau nonton di bioskop. Kemudian kepentingan yang lain adalah proteksi anak dari paparan konten dewasa, karena dengan sistem penyiaran digital ini memungkinkan untuk melakukan parental lock. Kalau bapak-bapak, ibu di rumah udah punya set-top box atau TV digital, coba Transmedia udah mengaktifkan fitur parental lock ini, bisa dicoba. Kemudian publik juga akan mendapatkan tambahan alternatif tontonan baru, karena dengan makin banyaknya channel di satu frekuensi ini ada peluang adanya channel-channel baru. Tentunya ini akan memperkaya alternatif tontonan buat publik. Kemudian layanan tambahan misalnya elektronik program guide atau biasa kita sebut EPG. Sebelum nonton, penonton bisa lihat sinopsis dari konten-konten yang akan ditonton atau jadwal acara di situ, seperti layaknya TV berbayar. Kemudian layanan lain juga bisa didapat sama masyarakat, yaitu early warning system bencana. Sinyal TV digital memungkinkan sekali bagi pemerintah untuk menumpangkan sinyal EWS di sinyal siaran TV digital. Pernah kita uji coba dengan BPPT dan sistemnya berjalan dengan baik. Tinggal kita menunggu arahan pemerintah, kita bisa segera menambahkan fitur ini ke sistem pemancar kita. Kemudian ada games online bisa. Kemudian yang paling penting ada juga interaktif TV. Interaktif TV ini tidak akan kita jumpai di siaran analog.
Nah, kalau kepentingan industri penyiaran dalam migrasi ini apa? Pertama, efisiensi. Dalam sistem siaran digital yang seperti saya sebutkan di awal, ini satu frekuensi bisa 12 saluran televisi ini rata-rata. Tentunya satu frekuensi ini harus menggunakan satu pemancar. Nah, kalau zaman analog, satu TV, satu pemancar. Operation cost satu pemancar di kota besar katakanlah Jakarta atau Surabaya itu bisa sampai 1 miliar sampai 12 miliar per tahun. Itu satu pemancar. Sorry, 1 sampai setengah miliar setahun. Itu termasuk biaya listrik, biaya gaji pegawai dan biaya lain-lain, biaya maintenance. Nah, ini bisa 1 sampai 1,5 miliar per tahun. Nah, kalau nanti di digital ini bisa diisi 12 saluran, tentunya tinggal dibagi aja 12, tinggal 100 juta satu kota. Kalau satu stasiun TV yang mempunyai coverage nasional itu punya 50 pemancar, itu ada efisiensi yang cukup besar. Dari 50 miliar setahun, jadi cuma 10 miliar, 40 miliar per tahun. Hanya efisiensi pemancar ketika kita migrasi digital. Ini satu stasiun, misalnya satu grup kayak MNC punya 4 TV, mereka bisa menghemat 160 miliar setahun dari biaya operasional pemancar. Kemudian adanya peluang bisnis baru. Ini jelas bahwa terbukanya satu frekuensi 12 saluran akan membuka peluang bisnis baru. Kita juga punya kepentingan untuk meningkatkan kualitas layanan kita sehingga penonton kita loyal ke kita, betah nonton siaran kita. Kemudian metode pengukuran rating baru. Di zaman analog, satu-satunya pengukur rating adalah Nielsen. Mungkin nanti kita harapkan ketika kita migrasi digital, ini adalah alternatif lain selain Nielsen. Saat ini Kominfo bersama KPI Pusat dan beberapa TV swasta juga sudah melakukan uji coba sistem rating baru ini. Sistemnya metodologi dan pengolahan datanya dari Amerika, perangkatnya dari Perancis. Jadi ada kerjasama Perancis Amerika, diundang Kominfo untuk membuat lembaga rating baru sebagai alternatif untuk menandingi Nielsen yang selama ini monopoli, kita meragukan keabsahan datanya dan lain-lain itu. Nah, metode yang mereka pakai lembaga rating baru ini menumpang ke set-top box. Karena ini sistemnya digital, mereka lebih gampang mengenali data-data digital ini dibanding dengan analog, itu susah dikenali secara digital. Nah, harapan dari industri cukup besar dengan metode rating baru ini. Kemudian tentunya karena ini menyangkut frekuensi, bersinggungan dengan kepentingan dari bisnis telekomunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini sudah masuk ke era 5G. Beberapa negara bahkan udah launching teknologi 5G-nya. Tentunya 5G ini membutuhkan frekuensi baru, karena frekuensi ideal untuk seluler itu antara 700 sampai maksimal 2000 MHz. Nah, nanti digital dividend ini di frekuensi emas, di frekuensi 700 sampai 800. Kenapa ini frekuensi emas? Karena
sebenarnya semakin rendah frekuensi itu jangkauannya semakin lebar. Sedangkan makin tinggi frekuensi, jangkauan sinyalnya itu makin pendek. Kenapa 5G nggak pakai di 3000 aja? Itu kan masih kosong. Nggak memungkinkan karena jangkauannya pendek, daya tembus ke ruangan juga kecil. Jadi memang mereka lebih baik menggunakan frekuensi yang rendah. Itulah alasan kenapa 5G ini menunggu digital dividend. Kemudian adanya peluang bisnis baru. Tentunya dengan adanya 5G masuk, ini Kominfo bekerja sama dengan Boston Consultant pernah menghitung potensi ekonomi dari digital dividend itu berapa. Maksudnya potensi ekonomi ini dari misalnya direct bisnisnya 5G ini atau industri turunannya, bisnis turunannya, itu menurut perkiraan perhitungan mereka itu 10 triliun per bulan. Jadi ini potensi ekonomi yang cukup besar tentunya. Dalam suatu seminar, Prof. Hendri pernah bilang yang menghambat migrasi digital ini lebih jahat dari Joko Chandra, karena Joko Chandra cuma merugikan negara 500 miliar. Yang menghambat digital ini sudah merugikan negara 10 triliun per bulan. Ini bahasanya Pak Prof. Hendri seperti itu waktu itu. Luar biasa, kalau kita telat ini kerugian negara cukup besar. Nah, hambatannya apa? Sekarang, kenapa kita sampai terlambat? Yang paling utama sih sebenarnya terhambat di proses pembuatan undang-undang. Nah, kaitannya apa? Tentunya ada pihak-pihak yang punya kepentingan lain itu yang menghambat, gitu kan, melakukan lobby sana, lobby sini. Nah, apa yang membuat mereka menghambat? Itu pertama, kekhawatiran dampak negatif ke dunia industri penyiaran. Nah, kenapa? Karena kan market akan berkembang, pemain akan bertambah. Mereka khawatir bahwa ada rebutan, ada persaingan yang sangat hebat nanti kalau banyak muncul TV-TV baru. Biasanya ini orang-orang yang lagi leading di market yang merasa terganggu. Kemudian alasan yang kedua adalah besarnya biaya investasi infrastruktur dan juga pengadaan set-top box untuk masyarakat. Saat ini pemerintah masih membebankan sebagian pengadaan set-top box ini ke MUX operator. Tentunya ini yang memberatkan. Kemudian komunikasi antar stakeholder penyiaran ini selama ini kurang lancar ya. Jadi antara pemerintah, industri TV, LPS dan lain-lain maupun industri pendukungnya seperti set-top box, produsen TV ini tidak ada komunikasi yang intensif dan lancar. Jadi kepentingan ini jadinya gerak liar masing-masing gitu. Seharusnya pemerintah bisa mengambil peran untuk mengumpulkan semua stakeholder untuk dapat satu kesepakatan sehingga semua kepentingan bisa diakomodir. Saya kira itu akan lebih efektif. Kemudian ada kekhawatiran kekacauan sistem rating. Dari sistem analog ke digital tentunya pihak sistem rating penghitungan rating akan berubah. Ini yang dikhawatirkan oleh industri. Kemudian ada hambatan lain, teman-teman TV lokal terutama. Kalau TV nasional dengan kualitas pemancar power yang
seperti yang dipakai TV nasional, ada efisiensi cost. Tapi kalau kita melihat teman-teman TV lokal, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu udah tahu, TV lokal di daerah itu pemancarnya aja kualitasnya menengah ke bawah. Mereka memang menghemat kos kan, karena iklannya juga dikit. Ketika disuruh migrasi ke digital dan dia harus sewa MUX, itu kemungkinan justru lebih mahal dibanding dengan dia menghidupi pemancarnya. Tapi akhirnya mereka bisa bersaing dengan TV swasta nasional yang berjaringan secara nasional, secara kualitas. Mereka bisa ditonton orang. Sekarang TV-TV lokal ini kan kualitas siarannya secara teknis nggak bagus, memang karena cost-nya rendah, jadi nggak ditonton orang. Nah, mereka dengan migrasi digital ini dipaksa untuk kualitasnya sama dengan TV nasional, karena MUX-nya sama kan, di satu daerah kan, tapi ada penambahan cost. Nah, ini yang perlu dihitung matang sama pemerintah, kira-kira solusinya apa buat teman-teman TV lokal ini. Gitu. Ada subsidi apa atau ada harga khusus untuk teman-teman. Ini penting karena mungkin udah diketahui umum juga bahwa kemarin yang menggugat salah satu yang menggugat regulasi migrasi ini adalah Asosiasi TV Lokal. Mungkin permasalahannya di sini. Nah, dampak ke industri. Ada kekhawatiran yang saya sampaikan tadi, bahwa persaingan market nanti akan jadi sangat ketat sekali. Nah, ini saya coba merangkum dari hasil studi banding saya ke beberapa negara. Terutama saya ambil dua yang ekstrim, Italia dan Spanyol. Kenapa saya ambil negara ini? Di negara lain ketika migrasi penambahan channelnya nggak terlalu signifikan. Kalau di Italia sama Spanyol ini penambahan channelnya sangat signifikan. Di Italia itu analog cuma ada sekitar 24 TV di satu kota, misalnya di Milan. Ketika zaman analog cuma 24 TV. Kemudian ketika migrasi digital di Milan, kita auto searching di rumah gitu dapat 126 kanal. Jadi kanal analog akan jadi 5 kali lipat ketika mereka migrasi digital. Ada perubahan market yang sangat signifikan di Italia. Tentunya. Tetapi penambahan ini tidak menggeser dominasi grup-grup besar. Kalau di sini kan ada MNC, ada Trans, ada MTech, di sana juga ada Rai gitu, terus ada Mediaset, itu tetap menjadi market leader di sana. Sebagai contoh, kekhawatiran teman-teman di Indonesia adalah ketika nanti di satu kota ada 50 channel, audience shares TV kita akan turun jadi single digit. Kalau udah single digit itu kan susah jualan iklan. Nah, ini yang dikhawatirkan teman-teman. Tapi faktanya di dua negara ini market leader masih double digit. Coba kita lihat ya. Nah, ini di Spanyol. Di Spanyol nomor satu tetap. Ini zaman analog mereka masih leading. Di zaman analog mereka leading dengan share sekitar 17%. Ketika analog, ketika migrasi digital mereka tetap leading dengan share hampir 16%. Jadi hanya ada penurunan 1%. 10 besar ini masih TV itu aja, dari grup-grup itu aja yang leading di Amerika. Jadi sebenarnya grup-grup besar itu kemarin yang banyak menentang migrasi ini nggak usah khawatir. Selama konten mereka bagus, tentunya perubahan teknologi digital ini nggak akan berpengaruh signifikan. Ini kita lihat di Italia ini sama. Nomor satu Rai. Rai ini adalah TVRI-nya Italia. Jadi
Di semua negara ini TVRI itu nomor 1 ya, TV publik. NHK, RAI, BBC itu nomor 1 di Indonesia belum mungkin ya. Nanti mudah-mudahan TVRI bisa kembali berjaya. Nah, kita lihat nih, share-nya sama, masih double digit, masih belasan. Mereka masih jualan iklan, bisa jualan iklan. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran dan menghambat digital gitu loh. Nah, pertanyaannya, TV-TV yang banyak itu survive nggak? Iya kan? Di Italia misalnya ada 126 channel. Mereka survive nggak? Waktu itu saya ketemu sama dirjennya. Jadi penyiaran di Italia itu nggak di bawah kementerian, tetapi di satu dirjen di bawah Kementerian Ekonomi. Saya tanya, Bu, ibu-ibu, terus TV-TV kecil baru itu emang bisa survive? Dia bilang survive. Oh, apa ada jual beli izin kayak di negara saya? Nggak ada, Pak, kata dia. Nah, gimana mereka bisa survive? Sementara iklan masih dikuasai oleh pemain-pemain besar. Mereka menjadi TV segmented. Di sana ada yang namanya TV kawinan, seharian kawinan mulu. Mereka dapat duit dari hotel, dari wedding organizer, dari tempat-tempat bulan madu. Survive. Ada TV masak, seharian masak isinya. Mereka dapat duit dari kecap built-in gitu. Ketika masak-masak kecapnya ini ya, jadi kayak gitu. Jadi kreativitasnya tumbuh. TV-TV kecil juga survive di sana. Gitu. Jadi 126 channel ini nggak ada yang dijual izinnya, nggak ada yang mati. Ini menarik case di Italia ini. Nah, di Indonesia sendiri kita lihat nih, di analog. Kita lihat per grup. MTech dengan SCTV dan Indosiar-nya menguasai 26% market. MNC sebagai juara karena punya 4 TV ya. RCTI, GTV, MNC, dan iNews, mereka menguasai 32 market, 32% audience share. Kemudian Trans TV dengan 2 TV, mereka Trans TV menguasai 16%. Viva menguasai 11%. Jadi data ini sekaligus menepis isu adanya monopoli penyiaran. Jadi kalau monopoli itu ada yang dominan di atas 50%. Ini di Indonesia nggak ada sama sekali. Even MNC yang TV-nya 4 aja cuma 32% share-nya. Ini inline ya dengan iklannya. Penguasaan iklan hampir sama. Nah, gitu. Nah, saya yakin nanti kalau udah migrasi total, komposisi market itu nggak akan jauh berubah dari ini. Meskipun ada nanti Tempo TV, Gramedia TV, BNTV, itu nggak akan merubah market secara signifikan. Bahkan kalau Transmedia sendiri menganggap TV digital ini sebagai opportunity untuk menaikkan atau menambah total audience share kita dari 16 mungkin kita bisa 20 dengan hadirnya CNN Indonesia dan CNBC Indonesia. Sebenarnya TV-TV besar di Jakarta itu siap nggak sih migrasi? Kalau jujur kita itu TV-TV besar ini siap. Karena apa? Sejak 2012 semua grup besar seperti MNC, MTech, Viva, Transmedia, Media Group sudah membangun infrastruktur digital di seluruh Jawa, di Aceh, Sumatera Utara, Kalsel, Kaltim, dan Kalimantan Utara, dan Kepri. Mereka sudah siap migrasi. Kemudian LPP TVRI sudah membangun infrastruktur siaran TV digital di lebih dari 200 lokasi sampai hari ini. Pabrikan STB dalam rapat terakhir bulan lalu, itu mereka sudah siap berproduksi secara massal. Permasalahannya apa? Mereka hanya menunggu dasar hukumnya, undang-undangnya.
Itu yang sampai sekarang alhamdulillah kemarin udah sih. Tapi kan belum disahkan kan karena Pak Jokowi belum tanda tangan. Tanggal 5 November nanti baru sah. Nah, kesimpulannya migrasi TV digital ini harus segera dilakukan terkait dengan banyak kepentingan, baik itu dari sisi pemerintah, publik maupun industri sendiri. Kemudian Indonesia sangat terlambat melakukan migrasi dibanding negara lain. Meskipun di Asia kita yang memulai lebih dulu, tapi implementasinya ternyata kita terlambat. Sehingga diperlukan kebijakan atau pembuat regulasi untuk mempercepat proses siaran TV digital ini. Nah, segala hambatan dan kendala yang saya paparkan tadi ini bisa diselesaikan jika pertama ada payung hukum yang kuat, kemudian komunikasi yang cukup kuat antar stakeholder. Tentunya di sini pemerintah harus memimpin komunikasi ini. Pemerintah harus membentuk lagi namanya Komite Nasional Percepatan Migrasi karena waktu 2 tahun itu singkat. Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan kita analog switch off itu 2 tahun. 2 tahun ini adalah waktu yang sangat singkat. Tanpa kerjasama yang kuat, yang kompak antar stakeholder, itu jadi pekerjaan yang sangat berat untuk bisa asuh 2 tahun. Jadi saran dan masukan kita ke pemerintah segera bikin semacam gugus tugas nasional yang anggotanya semua stakeholder dari industri, dari pemerintah, dari masyarakat, dari unsur akademisi untuk segera merumuskan format terbaik proses migrasi kita seperti apa. Demikian yang bisa saya sampaikan sore ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Hervita sebagai moderator. Terima kasih. Selamat sore.